Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Farisi dan rekan saya, Kozin Sabzidan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS riset operasi kami, di mana dalam penelitian ini kami mengambil studi kasus pada sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi kubah masjid. UMKM ini memproduksi 3 jenis produk, yaitu yang pertama kubah kecil, kubah sedang, lalu kubah besar. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini adalah bagaimana menentukan jumlah produksi optimal untuk setiap jenis kubah agar dapat memperoleh pendapatan maksimum, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Adapun keterbatasan sumber daya yang dimiliki, yaitu yang pertama ada bahan baku plat stainlessnya dengan ketersediaan maksimal 200 kg, lalu ada besi hollow dengan keterbatasan maksimalnya 500 kg. Yang terakhir, keterbatasan waktu produksi dengan tersediaan sebesar 60 hari. Lalu setiap jenis kubah ini memerlukan alokasi sumber daya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kubah besar itu membutuhkan lebih banyak bahan baku dan waktu produksi dibandingkan kubah kecil, namun memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk menentukan kombinasi produksi yang optimal beberapa unit kubah kecil, sedang, dan besar yang harus diproduksi, agar UMKM dapat memaksimalkan pendapatan dengan sumber daya yang terbatas tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami menggunakan pendekatan program linear dengan beberapa metode penyelesaian, yaitu yang pertama metode simplex, ada aljabar, metode Big M, dan ada juga dari yang kemudian akan kami bandingkan hasilnya untuk memastikan konsistensi solusi optimal yang diperoleh. Baiklah, lanjut ke metode grafik. Baiklah, di sini kami tidak menggunakan metode grafik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, metode grafik ini merupakan salah satu metode penyelesaian program linear yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dengan cara menggambarkan fungsi kendala ke dalam bentuk grafik pada bidang koordinat. Metode ini hanya dapat diterapkan apabila jumlah variabel keputusan paling banyak 2 variabel, sehingga setiap kendala dapat dipresentasikan dalam bentuk garis lurus pada bidang 2 dimensi. Jadi pada permasalahan optimasi produksi kubah yang kami buat ini, terdapat ada 3 variabel, yaitu ada kubah kecil, kubah sedang, dan kubah besar. Keberadaan 3 variabel keputusan tersebut ini menyebabkan setiap fungsi kendala tidak lagi berbentuk garis pada 2 dimensi, melainkan bentuknya dalam ruang 3 dimensi. Akibatnya daerah visible yang dihasilkan bukan berupa area 2 dimensi, melainkan berupa area 3 dimensi. Kondisi ini menyulitkan proses visualisasi serta penentuan titik pojok daerah visible secara grafis karena grafis 3 dimensi tidak efektif digunakan untuk menentukan solusi optimal secara akurat. Oleh karena itu, metode grafik tidak dapat digunakan secara efektif dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Yang pertama, di sini ada mulai dari perumusan program linear dulu. Jadi, dari masalah optimasi kami, ini tujuannya untuk memaksimumkan keuntungan. Dengan fungsi tujuannya yaitu max Z sama dengan 1,2X. Ini disederhanakan dalam bentuk juta, ditambah 12Y, ditambah 37Z. X ini melambangkan kubah kecil, Y melambangkan kubah sedang, Z ini melambangkan kubah besar. Baiklah, untuk kendala, di sini ada bahan dalam kilo yang dibutuhkan untuk setiap kubah. X, X lagi-lagi untuk kubah kecil, Y untuk kubah sedang, lalu Z untuk kubah besar. Jadi di sini untuk plat stainlessnya kubah kecil membutuhkan 1,6 kilo,
kubah sedang 25 kilo, kubah besar 100 kilo. Begitu seterusnya untuk besi hollow 8, 60, 180 Z. Lalu untuk waktunya juga ada 4 untuk kubah kecil, 10 hari untuk kubah sedang, 30 hari untuk kubah besar. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu mengubah ke bentuk standar. Agar dapat diselesaikan menggunakan metode simplex ini, seluruh kendala berbentuk pertidaksamaan seperti kurang dari sama dengan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select seperti S1, S2, S3. Bawah tabel simplex berikut ada tabel simplex awal. Lalu kita langsung masuk ke iterasi pertama. Pertama-tama kita akan menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu. Di sini baris ZJ, CJ, lihat tabel atas. ZJ dan CJ itu paling negatif adalah minus 37, di mana minus 37 berada di kolom Z. Berarti variabel masuknya adalah Z ke bawah. Baik, lalu selanjutnya menentukan baris kunci. Uji rasio. Ini rumusnya BJ dibagi AJ pada kolom Z. Untuk S1 itu rasionya 2, S2 rasionya 2,78, S3 rasionya 2. Karena ada dua nilai yang sama, maka dipilih baris S1. Itu adalah baris paling atas. Oke. Baris kuncinya, maka dari itu baris kuncinya adalah S1 dengan elemen kunci sama dengan 100. Lalu setelah kita menentukan baris kunci, kita akan melakukan normalisasi baris kunci. Pertama dari VDB-nya Z itu diganti VDB yang S1 jadi Z, terus CB-nya jadi diisi pada Z ini 37. Rumusnya S1 dibagi 100. Baris baru Z itu isinya 2, 16, 0,016 seperti yang terlampir. Baiklah, untuk selanjutnya itu eliminasi kolom Z pada baris lain. Baris S2 baru itu rumusnya S2 dikurang 180 dikali baris Z. Coba ke tabel. Jadi 180 itu didapat dari kolom Z. Oke, ke bawah lagi. Ini hasilnya S2 untuk hasilnya ada 180, 5,12, 15, 0, 1, minus 1,8, 1, 0. Lalu selanjutnya ada baris S3 baru, bawah. Dan yang terakhir itu menghitung ZJ baru, bawah. Nilai paling negatif di sini belum visible karena nilainya masih ada yang negatif, di mana nilai paling negatifnya itu ada pada kolom Y. Variabel. Jadi kita akan melanjutkan ke iterasi kedua dengan variabel masuknya Y. Iterasi kedua, yang pertama menentukan baris kunci terlebih dahulu seperti langkah tadi kita ulangi. Uji rasio baris Z itu dibagi dan ketemulah yang terkecil itu pada baris S3. Jadi baris kuncinya ada di S3, elemen kuncinya 2,5. Selanjutnya kita normalisasi baris kunci seperti langkah-langkah yang tadi. Baris baru kita ganti pada baris, kali ini kita ganti baris S3 karena tadi baris kuncinya S3 itu diganti dengan Y, CB-nya diisi 12 untuk Y tadi. Eliminasi kolom Y di baris lain, baris Z baru, S2-nya juga diganti jadi baris baru. Lalu terakhir menghitung ZJ dan CJ-nya. Di sini ini oke bawah. Di sini terlihat semua nilai ZJ dan CJ-nya lebih dari sama dengan 0. Maka solusi optimal telah tercapai pada iterasi kedua ini. Next. Di mana solusi optimal ini
yaitu dengan menjual Z sebagai kubah besar dijual 2. Dengan sisanya ada ini variabel select S2 itu besi, coba ke atas tuh. S2 itu besi besi hollow bawah. Tersisa 140 kilogram. Untuk nilai maksimum fungsi tujuan, dikarenakan harga satu kubah besar itu 37 juta, jadi dikali 2, keuntungan maksimalnya akan didapatkan menjadi 74 juta. Wah. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan menggunakan metode simplex ini, solusi optimal yang diperoleh dengan memproduksi dua kubah besar tanpa memproduksi kubah kecil dan sedang. Nilai maksimum fungsi tujuan yang diperoleh adalah Z sama dengan 74 juta, kendala plat stainless, dan waktu digunakan sepenuhnya. Sedangkan besi hollow, seperti yang saya katakan tadi, masih bersisa 140 kilogram. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah metode. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian dengan metode aljabar. Metode aljabar merupakan salah satu cara penyelesaian program linear dengan pendekatan analitis, yaitu melalui pembentukan dan penyelesaian sistem persamaan linear dari kendala yang ada. Metode ini digunakan untuk mencari solusi layak dasar yang kemudian dievaluasi untuk menentukan solusi yang paling optimal. Pada penelitian ini, pertama-tama ditentukan variabel keputusan, yaitu jumlah produksi kubah, kubah kecil, kubah sedang, dan kubah besar. Selanjutnya disusun fungsi tujuan yang untuk memaksimalkan pendapatan UMKM, serta fungsi kendala yang mempresentasikan keterbatasan sumber daya berupa bahan baku dan waktu produksi. Langkah berikutnya adalah mengubah setiap kendala pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Penambahan variabel ini bertujuan untuk menunjukkan sisa sumber daya yang tidak terpakai serta memungkinkan sistem persamaan dapat diselesaikan secara aljabar. Setelah sistem persamaan terbentuk, solusi layak diperoleh dengan cara memilih kombinasi variabel dasar dan variabel non-dasar. Pada setiap solusi yang diperoleh, nilai fungsi tujuan kemudian dihitung untuk mengetahui besarnya pendapatan yang dihasilkan. Dari beberapa solusi layak dasar yang diuji, dipilih solusi dengan nilai fungsi tujuan terbesar sebagai solusi optimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa solusi optimal diperoleh ketika hanya memproduksi kubah besar, sedangkan kubah kecil dan kubah sedang tidak diproduksi. Nilai pendapatan maksimum yang dihasilkan dari metode aljabar ini selanjutnya dibandingkan dengan hasil penyelesaian menggunakan metode simplex dan metode Big M. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga metode ini menghasilkan solusi yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa model program linear yang digunakan sudah tepat dan konsisten. Dengan demikian, metode aljabar berperan sebagai metode pembanding yang memperkuat keandalan hasil optimasi dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode Big M. Metode Big M merupakan pengembangan dari metode simplex yang digunakan untuk menangani model program linear dengan kendala berbentuk sama dengan atau lebih besar sama dengan. Pada kondisi tersebut, metode simplex biasa tidak dapat langsung diterapkan sehingga diperlukan penambahan variabel artifisial. Pada penelitian ini, metode Big M digunakan sebagai metode pembanding dan validasi, sehingga diperlukan penambahan variabel artifisial terhadap hasil penyelesaian yang telah diperoleh menggunakan metode simplex dan metode aljabar.
Langkah awal yang dilakukan adalah mengubah seluruh kendala ke dalam bentuk persamaan. Untuk kendala tertentu ditambahkan variabel slack dan variabel artifisial sesuai dengan kebutuhan model. Variabel artifisial yang ditambahkan kemudian diberikan penalti berupa nilai M yang sangat besar pada fungsi tujuan. Tujuan pemberian penalti ini adalah agar variabel artifisial tidak muncul dalam solusi optimal, karena secara logika variabel tersebut tidak mempresentasikan kondisi nyata dari permasalahan produksi. Selanjutnya, model diselesaikan menggunakan prosedur simplex selama proses iterasi. Nilai variabel artifisial akan dipaksa keluar dari basis proses iterasi, dihentikan ketika diperoleh solusi optimal dan seluruh variabel artifisial bernilai 0. Hasil penyelesaian menggunakan metode Big M menunjukkan solusi optimal yang sama dengan metode simplex dan metode aljabar, yaitu memproduksi kubah besar sebagai satu-satunya produk yang dihasilkan. Pendapatan maksimum yang diperoleh juga memiliki nilai yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Big M berhasil memvalidasi solusi optimal yang diperoleh serta menunjukkan bahwa model program linear yang digunakan dalam penelitian ini telah disusun dengan benar dan konsisten. Selanjutnya, pembahasan kode program yang akan dijelaskan oleh Raffi. Baiklah, selanjutnya untuk codingan akan saya jelaskan. Yang pertama itu, Hah? Di mana? Setelah penyelesaian secara manual menggunakan tabel simplex, pada bagian ini ditunjukkan implementasi metode simplex menggunakan perangkat lunak R. Tujuannya untuk memvalidasi hasil perhitungan manual dan menunjukkan penerapan program linear secara komputasi. Pertama, kita akan menjalankan library ipsolve, di mana library ini digunakan untuk eh, menyediakan fungsi LP, di mana LP ini fungsinya untuk menyelesaikan masalah program linear menggunakan metode simplex. Library ini sangat umum digunakan karena mampu menangani fungsi tujuan, kendala, dan batasan variabel secara langsung. Lalu selanjutnya ini ada fungsi tujuan, dimasukkan dulu karena tujuan dari sini mencari keuntungan, jalankan. Lalu selanjutnya di codingan ini ada konstanta matriksnya. Ini berupa bahannya, di sini ada plat
plat aluminium, plat stainless, ini besi holo, ini untuk waktu. Yang di paling kiri ini untuk kubah kecil, di tengah kubah sedang, lalu yang terakhir kubah besar. Setelah kita masukkan datanya, kita lanjutkan lagi. Baiklah, ini konstanta RHS. Ini digunakan untuk menentukan batasan. Di sini batasannya plat stainless itu 200 kilo, besi holo 500 kilo, dan waktu 60 hari. Setelah itu, kita akan menjalankan metode simplex, fungsi LP, max. Jadi fungsi LP ini adalah inti dari proses optimasi, di mana max ini merupakan masalah maksimasi keuntungan, OBJ ini fungsi tujuan, F con ini tadi consmat ini tadi matriks kendalanya, ini arah kendala, dan ini ada batasan tadi RHS, ini batasannya. Kita jalankan. Fungsi ini menjalankan algoritma simplex secara otomatis dan menyimpan hasilnya dalam variabel LP result. LP. Selanjutnya kita akan mencek status solusi berapa produksi optimalnya. Nah, di sini muncul jumlah produksi optimalnya yaitu kubah besar 2 unit dengan pendapatan maksimum 74 juta. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa model program linear yang digunakan sudah benar dan metode simplex dapat diimplementasikan baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak. Itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.